Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 62114200023, rombel 3B. Di sini saya akan membahas materi tentang kajian filsafat dalam ilmu keolahragaan. Oke, kita ke pendahuluan. Ilmu keolahragaan hingga saat ini menunjukkan kemajuan, meski relatif lambat dan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah buku, tumbuhnya konferensi ilmiah, organisasi atau asosiasi, seperti seminar di bidang ilmu keolahragaan. Munculnya disiplin ilmu dan kurikulum baru di bidang ilmu keolahragaan. Filsafat dapat dipahami dari banyak sudut pandang. Filsafat dapat dilihat sebagai pandangan hidup, cara berpikir atau ilmu pengetahuan. Berhubungan dengan posisi filsafat sebagai ilmu, filsafat adalah ilmu yang dianggap istimewa. Berikut paparan materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian filsafat olahraga, yang kedua kajian filsafat olahraga, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah fenomena khas kehidupan manusiawi dan mencakup ilmu yang luas. Sebagai ilmu pengetahuan, olahraga memiliki batang keilmuan sistem pengetahuan olahraga atau body of knowledge. Filsafat ilmu olahraga ini menunjukkan kepribadian yang unik dan inklusif. Itu tercermin dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi olahraga. Filsafat ilmu olahraga juga memiliki ciri khas tersendiri, dan salah satu ciri filsafat yang selalu dikenang adalah olahraga masa lalu. Dari Yunani kuno hingga saat ini, munculnya filsafat telah melibatkan banyak hal, seperti penemuan dan teori filsuf. Filsafat selalu berkaitan dengan aspek kehidupan. Kita ke materi yang kedua, yaitu kajian filsafat olahraga. Apa sih kajian yang terdapat dalam filsafat olahraga? Filsafat olahraga dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang berusaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis, guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki dalam bidang keolahragaan. Menerapkan filsafat dalam olahraga berarti menggunakan metode filsafat dalam mendiskusikan masalah-masalah olahraga dengan cara sebagai berikut. Cara menerapkan filsafat dalam olahraga ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menganalisis suatu masalah dalam hal apa yang dijadikan sebagai dasar ontologisnya. Cara yang kedua, memeriksa masalah tersebut dengan melihat argumen dari pihak yang mendukung dan menyangkalnya. Yang ketiga, membandingkan tujuan dari olahraga secara mendalam. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menemukan nilai-nilai dalam kehidupan atau budaya. Yang keempat, dalam budaya terdapat banyak kepercayaan tentang olahraga. Maka dari itu, perlu dibuktikan mana yang merupakan mitos dan mana yang kebenarannya dapat dibuktikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kajian filsafat terhadap olahraga dilakukan untuk menghasilkan pedoman praktis untuk bertindak dari hasil kajian yang mendalam. Mungkin kita dapat menemukan pedoman olahraga untuk masa depan. Kajian filsafat dalam pendidikan jasmani dan olahraga terdapat 3 kajian. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Pengertian dari ontologi yaitu merupakan sarana ilmiah untuk menemukan jalan penanganan masalah secara ilmiah. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi secara mendalam yaitu merupakan proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketiga, aksiologi, yaitu Surya Sumantri mengartikan aksiologi adalah sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh.
Oke, dari materi tadi yang telah kita bahas, berikut kesimpulannya, yaitu kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep bermain atau play, permainan atau games, dan olahraga atau sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Bermain, play, adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan yang diorganisir disebut games. Olahraga atau sport sebagai bentuk aktivitas bermain yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan seperangkat peraturan dan pertandingan dengan menggunakan tolak ukur keterampilan fisik si pelakunya. Oke, berikut materi yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.